Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Desari Sulfa Huwaida dari kelas ESA. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jual beli dan permasalahannya. Pengertian jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli, yaitu al-bai, yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran. Selanjutnya, asyiro, yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan. Al-mubadah atau pertukaran, dan atijaro atau perniagaan antar manusia atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat. Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Selanjutnya, dasar hukum jual beli. Yang pertama, Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Quran Surat Al-Baqarah ayat 198, dan Quran Surat An-Nisa ayat 29 menjadi dalil bagi kebolehan jual beli secara umum dan menunjukkan betapa Al-Quran memberikan perhatian yang besar terhadap jual beli. Kemudian yang kedua adalah hadis, yaitu kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Hakim. Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab, usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim. Kemudian dasar hukum jual beli yang ketiga adalah ijma'. Dasar hukum jual beli yang selanjutnya adalah ijma' ulama. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dengan demikian, dasar diperbolehkannya akad jual beli yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut, maka status hukum jual beli sangat kuat karena ketiganya merupakan sumber utama penggalian hukum Islam. Kemudian selanjutnya rukun dan syarat. Yang pertama, orang yang melaksanakan akad jual beli atau penjual dan pembeli. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah berakal. Jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah. Kemudian yang kedua, balik. Jual belinya anak kecil yang belum balik dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz atau mampu membedakan baik atau buruk, dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah, seperti permen, kue, kerupuk. Kemudian, yang terakhir adalah berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh tidak sah jual belinya. Kemudian selanjutnya, sigot atau ungkapan ijab dan qabul. Ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab atau dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah yang pertama, orang yang melakukan ijab qabul telah akil balik. Yang kedua, qabul harus sesuai dengan ijab. Dan yang terakhir, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Yang ketiga adalah barang dan nilai tukar. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain, barang yang diperjualbelikan halal, barang itu ada manfaatnya, barang itu ada di tempat atau tidak ada di tempat lain,
Barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya, dan yang terakhir, barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zakatnya, bentuknya, dan kadarnya maupun sifat-sifatnya. Kemudian bentuk-bentuk jual beli. Yang pertama ditinjau dari pertukaran yang menurut Al-Zuhaili ada 4, yaitu jual beli salam atau pesanan. Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian barang diantar belakangan. Yang kedua adalah jual beli muqayyadah atau barter. Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu. Yang ketiga adalah jual beli mutlak. Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar. Dan yang terakhir adalah jual beli alat tukar dengan alat tukar. Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham. Bentuk-bentuk jual beli yang kedua adalah ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum dan mengklasifikasikannya menjadi yang pertama jual beli sah atau halal. Jual beli sah atau sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Yang kedua adalah jual beli fasid atau rusak. Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama, fasid atau rusak dan batal atau haram memiliki arti yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah jual beli batal atau haram. Jual beli batal atau haram adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul atau barang tidak dispesifikasi secara jelas yang dapat mendatangkan perselisihan. Misalnya menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Jual beli yang dilarang terbagi dua. Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Kemudian bentuk-bentuk jual beli yang ketiga adalah ditinjau dari benda atau objek. Jual beli dibagi menjadi 3 macam, yaitu bendanya kelihatan, yaitu jual beli di mana pada waktu melakukan akad jual beli, barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Contohnya, membeli beras di toko atau pasar. Kemudian yang kedua, sifat-sifat bendanya disebutkan dalam janji. Jual beli ini biasanya disebut dengan jual beli salam atau pesanan. Dan yang terakhir, bendanya tidak ada. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak. Kemudian bentuk-bentuk jual beli yang keempat adapun dari sisi harga, jual beli dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama jual beli yang menguntungkan atau al-murabahah. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Yang kedua, jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu jual beli dengan harga aslinya atau atauliyah. Yang ketiga adalah jual beli rugi muwadoah, yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan. Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang yang nilai bukunya sudah sangat rendah. Kemudian yang terakhir ada jual beli al-musawwah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhoi. Dalam jual beli ini penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya. Kemudian bentuk-bentuk jual beli yang kelima adalah dari sisi pembayaran. Jual beli dapat diklasifikasikan menjadi 1. Al-murabahah atau jual beli dengan pembayaran di muka baik tunai maupun cicilan. Bai al-murabahah adalah akad jual beli barang tertentu.
Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Al-murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah bai' as-salam atau jual beli dengan pembayaran tangguh. Bai' as-salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian. Kemudian yang terakhir adalah bai' al-istisna atau jual beli berdasarkan pesanan. Bai' al-istisna yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli produksi dan diserahkan kemudian. Kemudian selanjutnya adalah manfaat jual beli. Yang pertama adalah penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Yang kedua dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau batil. Yang ketiga, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT. Dan yang terakhir, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Kemudian yang terakhir adalah hikmah jual beli. Jual beli yang dilakukan secara jujur dapat membantu masyarakat lebih menghargai hak milik orang lain sehingga dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram atau batil. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kejelasan barang yang menjadi objek jual beli. Hal ini bertujuan agar tidak ada konflik yang timbul setelah jual beli itu berlangsung. Dengan jual beli yang dilakukan, besar kemungkinan keuntungan yang dicapai akan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat membantu memenuhi hajat masyarakat dan keperluan-keperluan yang tidak mampu diproduksinya sendiri dan dapat dipenuhi melalui orang lain. Secara tidak langsung dalam masyarakat terdapat gotong royong yang seolah-olah dipaksa oleh keadaan. Jual beli juga membawa sisi spiritual tersendiri karena Allah SWT telah mensyariatkan adanya jual beli. Jika seorang muslim melakukan jual beli selain sebagai bentuk ibadah, juga sebagai jalan untuk seorang muslim bersedekah sesamanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.